Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afri Pratama Ahirisna di Alpha Smart Channel. Pada kali ini kita masih akan membahas mengenai transformasi geometri, yaitu tentang dilatasi atau perkalian. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, biar kalian bisa dapat notifikasi untuk pembahasan materi berikutnya. Oke? Jadi pada video ini, yang pertama kita akan membahas mengenai dilatasi terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala K. Kemudian, yang kedua kita akan membahas dilatasi terhadap pusat A, B dengan faktor skala K. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dilatasi atau perkalian. Jadi, dilatasi atau perkalian itu adalah suatu transformasi geometri berupa perkalian yang membesar atau mengecil. Ya, jadi ada ilustrasi sebagai berikut. Nah, ini ya, A ini itu adalah bangun awal sebelum dilatasikan, ya. Nah, ini kemudian kita dilatasikan terhadap titik pusat tertentu dan juga ini faktor skala tertentu, yaitu K. Nah, akan menghasilkan bayangannya itu A aksen. Nah, jadi kayak gini ya, jadi membesar. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi. Oke, nah langsung saja biar lebih jelasnya, kita langsung membahas yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K. Nah, jadi ini gambarnya. Nah, O ini ada titik pusatnya 0,0, kemudian ada bangun segitiga ya, segitiga ABC. Nah, ini kita dilatasikan dengan faktor skala K. Ya, nah nanti ini akan menghasilkan bayangan X aksen dan Y aksen. Jadi di sini bayangannya itu A ya. A, jadi X aksen dan Y aksen. Nah, bagaimana cara mencari X aksen dan Y aksen dari dilatasi terhadap titik pusat O dan faktor skala K? Nah, jadi seperti ini. X aksen Y aksen itu sama dengan K dikali X, kemudian K dikali Y. Gitu ya, K dikali X, K dikali Y. Jadi faktor skalanya dikali dengan dengan titik awalnya. Gitu ya, itu bayangan dari dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan skala K. Biar lebih jelasnya, kita langsung aja ke contoh soal. Tentukan bayangan titik min 5,1 dan kurva Y sama dengan 5x plus 3 yang didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan skala 2. Oke, nah ini gimana caranya? Oke, yang pertama kita cari bayangan dari titiknya dulu ya. Ini ada min 5,1. Nah, ini kita dilatasikan dengan pusatnya kan 0,0, berarti O skalanya 2. Ya udah, berarti bayangannya ini kan K dikali X, K dikali Y. Berarti ya bayangannya 2 dikali min 5, kemudian 2 dikali 1. Ya udah, berarti min 10 sama 2. Nah, gitu. Jadi titik bayangannya itu adalah min 10,2. Gitu. Paham nggak? Paham ya? Oke. Kemudian kita proyeksikan kurvanya. Ya, kan kurvanya itu Y sama dengan 5x plus 3. Nah, ini kita dilatasikan sama ya, pusatnya 0 dan skalanya 2. Nah, ini pasti nanti akan menghasilkan bayangan atau Y aksen gitu kan. Oke, Y aksennya itu berapa? Atau gimana? Gitu ya. Oke. Nah, langsung aja berarti ya, ini kita misalkan dulu yaitu titik XY. Kemudian kita dilatasikan ya kan terhadap titik pusat 0,0 dan skala 2. Sehingga nanti akan menghasilkan bayangannya itu X aksen dan Y
Y aksen. Nah, X aksen dan Y aksennya ini diperoleh dari berarti 2X, ya kan? 2 dikali titik awalnya dan 2 dikali titik awalnya. Berarti ini 2Y gitu ya. Oke. Nah, sehingga diperoleh ini X aksen itu bakal sama dengan 2X dan Y aksen itu sama dengan 2Y. Nah, ini kita rubah jadi X sama dengan jadi X sama dengan X aksen per 2 dan Y sama dengan Y aksen per 2. Nah, gini, setelah kayak gini gimana? Substitusikan ke persamaannya. Ya, oke, berarti bayangan Y sama dengan 5X plus 3 itu adalah Y-nya berapa? Ya, ini kan Y-nya itu Y aksen per 2 sama dengan 5 dikali X-nya berapa? X aksen per 2 ditambah 3. Berarti Y aksen per 2 sama dengan 5X aksen per 2 ditambah 3. Nah, ini kita kalikan 2 ya semuanya. Oke, berarti Y aksen per 2 dikali 2 Y aksen, ya kan? Sama dengan 5X aksen bagi 2 kali 2 5X aksen ditambah 3 kali 2 6. Ya udah, berarti bayangannya itu ini. Y sama dengan 5X plus 6 gitu. Paham nggak? Paham ya? Oke. Nah, biar lebih jelasnya kalian bisa nih ada contoh soal. Tentukan bayangan titik N min 5, min 3 dan kurva Y plus 2X min 7 sama dengan 0 yang didilatasikan dengan titik pusat 0,0 dengan skala min 3. Nah, ini silahkan kalian bisa kerjakan di buku latihan kalian dan juga tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dilatasi dengan titik pusat A, B dengan faktor skala K. Nah, jadi ilustrasinya sebagai berikut ya. Jadi di sini ada titik A nih misalnya. Titik A kita dilatasikan terhadap pusat K, L ya kan, K, L. Kemudian terhadap faktor skala tertentu. Nah, ini nanti akan menghasilkan bayangannya itu A aksen gitu ya. Dan B juga sama. B ini kita dilatasikan terhadap pusat K, L dan nanti akan menghasilkan B aksen gitu ya. Nah, ini penulisannya PXY didilatasikan terhadap titik pusat A, B dengan skala tertentu. Nah, ini akan menghasilkan X aksen dan Y aksen. Nah, X aksen Y aksennya itu diperoleh dari apa? Nah, X aksen Y aksennya itu diperoleh dari rumus ini. K X kurang A, K Y kurang B ditambah AB. Gitu ya. Oke, nah biar lebih jelasnya langsung aja kita ke contoh soal. Tentukan bayangan titik min 3,1 dan kurva Y kuadrat min 5X sama dengan 3 yang didilatasikan terhadap pusat dilatasi min 1,2 dengan skala 2. Oke, yang pertama kita dilatasikan dulu min 3,1-nya ya. Ya, ini dilatasinya terhadap pusat min 1,2 dan skalanya 2. Langsung aja. Berarti K kan, K itu ada skalanya, berarti 2 dikali X kurang A. X kurang A ini berarti titik awal dikurangin sama pusatnya. Berarti ini ya, min 1. Kemudian Y-nya berarti Y itu 1 dikurangi 2 ditambah sama pusatnya. Pusatnya itu min 1, 2. Ya udah ketemu deh berapa? Oke, 2 dikali min 3 min 1. Min plus min 3 plus 1 min 2. 1 kurang 2 ya min 1. Kemudian ditambah min 1, 2. Sehingga diperoleh 2 kali min 2 min 4. 2 kali min 1 min 2 ditambah min 1, 2 sama dengan min 4 ditambah min 1 min 5. Min 2 ditambah 2 0. Ya udah, berarti min 5,0. Nah, ini bayangannya. Gitu ya. Oke, selanjutnya
kita cari bayangan dari si kurvanya. Si kurvanya itu y kuadrat min 5x sama dengan 3. Gini ya. Oke, nah kemudian kita dilatasikan terhadap pusat min 1,2 dan faktor skalanya itu 2. Nah, ini akan menghasilkan y aksennya bagaimana atau bayangannya itu gimana gitu ya. Oke. Langsung aja, ini kan berarti kita ambil permisalan titik x, y. Kemudian ini kita dilatasikan min 1,2 dan skalanya 2. Nah, berarti ini akan diperoleh x aksen, y aksen. Nah, langsung aja berarti 2, ya kan? Karena faktor skalanya 2 dikali x ya, dikurangin a-nya itu min 1. Ya, kemudian y dikurangin b-nya 2. Nah, ditambah sama pusatnya min 1, 2. Ya udah, berarti langsung aja ketemu x aksen, y aksennya itu sama dengan 2 kali x plus 1, ya kan? Kemudian y min 2 ditambah min 1, 2. Sehingga ini diperoleh 2 kali x, 2x, 2 kali 1, 2. Nah, berarti 2x plus 2, 2 kali y, 2y, 2 kali 2, 4. Berarti ini min 4 ditambah min 1, 2. Ya, sama dengan apa? Ya, 2x tambah 2 ditambah min 1. 2 ditambah min 1. Iya, plus 1. Ya kan? Kemudian 2y min 4 ditambah 2. Min 4 tambah 2. Iya, min 2. Nah, seperti ini kan? Oke, nah dari sini kita bisa peroleh x aksennya itu sama dengan 2x plus 1. Atau, nah ini kita rubah agar menjadi x sama dengan. Ya, berarti berapa? X sama dengan x aksen min 1. Ya kan, min 1 ya. Kemudian ini kan ada 2 ya, berarti per 2. Ya, kemudian yang ini y aksen sama dengan 2y min 2. Nah, ini kita rubah jadi, ya ini kan ada 2y ya, berarti per 2. Nah, ini sama dengan y. Ya, berarti ini atasnya y aksen plus 2. Gitu ya. Oke, berarti habis ini langsung masukin ke rumusnya. Ya, rumusnya itu kan apa? Y kuadrat min 5x sama dengan 3. Berarti y-nya berapa tuh tadi? Iya, y aksen plus 2 per 2. Ini kita kuadratin dikurangi 5 kali x. X-nya itu x aksen min 1 per 2. Nah, ini sama dengan 3. Ya kan? Oke, kemudian ya tinggal dikuadratin. Berarti y aksen plus 2 kuadrat. Berarti y kuadrat plus 4y plus 4 per berapa? Ya per 4 dikurangi, ini kan sama aja 5 per 1 ya kan, berarti 5x aksen min 5 kali min 1 berarti plus 5 per 2 sama dengan 3 ya. Nah, ini kita kalikan 4 ya, kita kalikan 4 sehingga diperoleh 4 per 4 kan habis ya, berarti tinggal y kuadrat ditambah 4y plus 4. Nah, ini 4 bagi 2 berapa? 2 dikaliin ke atasnya, berarti 2 kali 5x berarti min 10x. Ini berarti plus 10 sama dengan 3 kali 4 12 gitu ya. Oke, sehingga diperoleh y kuadrat plus 4y min 10x terus 4 ditambah 10 14. 14 ini pindah ruas jadi min 12. 14 min 12 berapa? Iya, plus 2 sama dengan 0. Nah, udah, jadi ini bayangannya. Gitu, paham ya? Oke, nah lebih jelasnya kalian bisa langsung aja latihan soal.
Nah, tentukan bayangan titik 2, min 2 dan kurva Y sama dengan min X plus 2 yang didilatasikan terhadap pusat min 1,0 dengan skala 3. Nah, silakan kalian bisa kerjakan di buku latihan kalian dan silakan bisa tulis jawabannya di kolom komentar, oke? Nah, mungkin pembahasan mengenai dilatasi dari saya cukup sekian. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi untuk pembahasan materi berikutnya. Thank you very much for your attention and I think that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.